Sore, Pak Asas, bisa mendengar Ya, suara saya, Pak? selamat sore. Siapa? Pak Asas, saya Glenn dari Liputan 6. Terima kasih, Pak, waktunya untuk Liputan 6 SCTV. Saat ini kita lagi breaking, Pak, soal kecelakaan di kilometer 92. Kalau dari Pak Asas Tigor sendiri melihat kecelakaan ini, Pak, seperti apa sebagai pengamat transportasi? Ya, saya sih baru dapat informasi sedikit ya, tapi saya dengar misalnya dapat informasinya awalnya ada sebuah truk yang dia remblong ya, informasi sementara ya Glenn ya, Betul, Pak. begitu. Betul. Tadi Ya, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan demikian. nah, lalu dia menabrak kendaraan di depannya ya, karena dia tidak bisa ngerem dan kondisi jalan tol itu kilometer 92 ya, 92 atau 98 tadi. 92. 98, 92 dari Bandung itu kan turunan ya, sampai 80-an itu turunan dia. Betul. Nah, apalagi kondisi hujan sekarang, hujan deras. Jadi memang masalahnya pertama adalah kelaikan kendaraannya itu sendiri, Glenn. Ya, kelaikan kendaraannya yang tidak terjamin. Sebetulnya kalau kendaraan truknya misalnya, kalau memang dia penyebab pertama, ya berarti memang persoalan kelaikan kendaraan bermotor itu masih 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 buruk ya, masih kurang gitu loh pengawasannya dilakukan oleh oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, ini yang perlu diperbaiki karena ketika kelaikan kendaraan tidak bisa dijamin, berarti keselamatan itu jadi korbannya, begitu. Hmm. Kalau kita lihat tadi visual dari proses evakuasi ini kan tampak muatan dari kendaraan ini juga cukup banyak, Pak. Ini membawa Banyak. kardus. Dan apakah muatan itu juga bisa menjadi salah satu faktor kecelakaan yang selama ini bisa terjadi, Pak Eh, Azaz? ya bisa juga. Misalnya kalau muatannya dia melebihi melebihi kapasitas ya, daya tampung dia ya melebihi. Dan juga saya kurang tahu juga apakah juga kendaraannya truknya ini dia sudah dimodifikasi begitu Glenn. Ya karena ini sering sekali itu ada namanya pelanggaran-pelanggaran truk-truk itu dibuat menjadi apa dibuat ya di custom begitu ya. Jadi Hmm. bentuknya overdimensi overloading begitu. Dia melebihi yang standarnya begitu, spek standarnya. Kenapa? Supaya bikin muatannya lebih banyak. Oke. Sementara itu kan daya kalau speknya standar berarti kan sudah diukur ya dengan muatan dengan standar baknya seperti apa besarnya. Ini kan banyak sekali yang sudah dimodifikasi begitu loh. Ya, jadi dia Hmm. dia overloading, overdimensi melebihi ya dari yang standar. Sehingga kalau dimensinya bertambah dibuat lebih, muatannya juga jadi lebih. Nah, sementara mesinnya kapasitas mesinnya nggak ditambah kan tetap kan kapasitas kemampuan remnya juga begitu kan, misalnya dia hanya bisa menampung 1 ton, tapi dilubah dimensinya sehingga muatannya atau loadingnya sampai bisa 2 ton. Sementara remnya kan itu standarnya untuk 1 ton, Hmm. begitu. Hmm. Pak Azaz, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ada kelalaian, mungkin eh, eh, kurangnya pengawasan dari pemerintah, Pak. Sebetulnya secara eh, praktisnya tuh seperti apa sih, Pak, pengawasan yang harus dilakukan? Apakah memang harus ada prosedur yang dilakukan atau memang mengandalkan kesadaran dari para pemilik kendaraan? Ya, ya memang pertama memang dari pemilik kendaraan. Jadi untung Glenn ingatkan. Jadi kecelakaan ini bukan hanya tanggung jawabnya si pengemudi, tapi juga bertanggung jawab adalah pemilik kendaraan. Begitu ya. Jadi pemilik kendaraannya juga dia harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia membiarkan kendaraan yang tidak layak jalan. Tadi kan remnya belum kan, tidak layak jalan itu beroperasi. Nah, dia juga salah gitu loh. Ya, bukan hanya pengemudinya saja yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawasannya seperti apa? Misalnya ada namanya uji uji kir ya. Uji kir itu kan 6 bulan sekali. Ya, 6 bulan sekali. Nanti akan kelihatan seperti apa. Ada beberapa poin termasuk salah satunya rem ya yang harus diuji oleh Dinas Perhubungan ya. Sebetulnya lewat apa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tapi didistribusi ke dinas-dinas perhubungan daerah. Hmm. Nah,
Kalau dia sudah ujikir, udah laik, dia harusnya dapat tanda, bisa diawasi di jalan nih. Ini kendaraannya sebagai kendaraan umum kan harus ujikir kan, 6 bulan sekali. Dia udah ujikir belum? Itu bisa diawasi tuh kalau di jalan raya. Nah, saya ngelihat sekarang ini sangat minim pengawasannya, sehingga apa seringkali terjadi memang awalnya kejadian kecelakaannya karena kendaraannya tidak layak jalan atau pengemudinya tidak layak jalan, tidak layak beroperasi juga atau tidak layak bekerja, kecapean, ngantuk gitu seperti itu. Kan diatur juga sebetulnya supir itu sehari boleh kerja hanya 8 jam ya mengemudi. Dia harus istirahat 1 jam setelah membawa kendaraan 4 jam turut-turut. Nah, Oke. ini seringkali juga dilanggar begitu. Nah, ini juga minim pengawasan. Jadi harusnya dibuat sebuah sistem bagaimana penegakan aturan itu bisa betul-betul dijalankan. Pak Azaz, kalau di luar dari kendaraan, Pak, kalau kita tahu kan ini kilometer 92 ini cukup terkenal, sempat ataupun sering terjadi kecelakaan. Dan kalau kita lihat dari pihak Jasa Marga sendiri kan kalau malam kita melintasi kilometer ini kan diberikan penerangan yang cukup terang. Lalu juga kalau kita lihat di visual yang tadi kita saksikan bersama ada lajur darurat untuk para kendaraan yang mengalami remblong. Apakah antisipasi ini cukup Pak dilakukan oleh pihak Jasa Marga atau harus ada antisipasi lain yang harus disiapkan oleh pihak pengelola tol? Ya, artinya memang kalau kita lewat jalan itu sudah terang gitu ya. Karena memang turunannya cukup cukup tajam itu kan, Betul. sampai ke 80-an ya, sampai hampir 70. Nah, itu turunannya kan memang tajam sekali dan seringkali padat juga kan dari Bandungnya juga kan. Baik dari Jakarta maupun dari Bandungnya padat. Beberapa kali memang terjadi kecelakaan terutama di antara 90 sampai 80 ya kecelakaannya. Nah, karena tadi kondisinya hujan lebat, seharusnya sih pengelola jalan tolnya juga mempersiapkan. Misalnya menaruh apa petugas tambahan di jalan, ya, atau rambu-rambu aba-aba tambahan. Karena ini kan kondisi hujan deras dan ini apa jamnya padat kan pada saat itu gitu loh. Harusnya ada antisipasi itu. Jadi sebagai pengelola jalan tol mereka harusnya memberi jaminan kepada para penggunanya ketika mereka menggunakan jalan tolnya itu aman dan nyaman begitu. Ya, amannya Oke. gimana? Ya tadi fasilitasnya harus dipenuhi tadi. Jalannya harus bagus. Kalau jalannya dia memang rawan, dikasih rambu tambahan atau petugas tambahan, terutama pada kondisi-kondisi tertentu gitu. Terus nyaman. Nah, jadi rest area juga harus siap gitu ya. Tapi yang penting juga adalah saya pernah mengusulkan sejak lama supaya di jalan tol itu juga dibuat pengawasan terhadap truk-truk yang overdimensi, overloading atau odol, begitu Hmm, Glenn. Artinya hmm, begitu dia masuk, itu ada mobile timbangan mobile gitu loh. Dia melebihi timbangannya nggak boleh masuk, ya atau udah overdimensi, udah dimodif nggak boleh masuk harusnya gitu. Saya udah usul ama itu. Nah, ke depan saya pikir ini harus ditegakkan gitu loh. Karena akhirnya kan yang mengalami kecelakaan dan dirugikan keselamatannya bukan cuma mobil penyebab kan gitu ya. betul. Pengguna jalan tol yang lainnya atau pengguna jalan yang lain juga jadi korban. Dan banyak sekali kan pada malam hari ini. Hmm. Oke, artinya baik itu kesadaran dari pemilik kendaraan itu penting dan juga tadi daya tampung pengawasan dari pemerintah juga penting. Di samping juga pihak Jasa Marga sendiri harus bisa memaksimalkan fasilitas, terutama keselamatan dari para pengguna ya Pak Azaz ya. Dan juga tadi satu lagi terakhir tadi saya bilang Glenn, pengelola jalan tol juga dia harus terapkan aturan gitu loh. Kalau memang truknya atau kendaraannya sudah tidak laik kelihatan, nggak boleh masuk Daya gitu loh. tampung itu ya Pak ya. Hmm, Iya, misalnya truknya udah over dimensi, overloading ya, odol ya istilahnya kalau banyak disebut. Ya hmm, jangan, karena kelihatan kok kalau dia sudah melebihi dimensinya sudah dimodifikasi ya. Karena itu pelanggaran hukum itu loh. hmm. Ya, jadi Oke, harusnya dia juga mencegah, nggak boleh masuk. Karena kalau masuk ya kayak gini, karena dia nggak siap kan. betul. Kondisi jalan yang turunan dengan muatan yang berlebih, ya kan? Nah, itu dia. Oke, Pak Azaz Tigor Nainggolan, terima kasih banyak waktunya Pak untuk Liputan 6. Kita akan update lagi nanti situasi terkini di lapangan. Terima kasih Pak untuk informasinya. Tadi pengamat transportasi ada Azaz Tigor Nainggolan sudah bergabung bersama kami menekankan 4 poin
terkait dengan kecelakaan hari ini yang terjadi di Tol Purbalenyi, di mana yang pertama tadi ditekankan bahwa kelayakan kendaraan ini menjadi sangat penting untuk bisa disadari oleh para pemilik kendaraan, lalu juga pengawasan dari pemerintah juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah daya tampung dari kendaraan. Jadi kalau kita lihat tadi truk yang mengalami kecelakaan di kilometer 92 yang diduga ini menjadi penyebab dari kecelakaan ini juga bermuatan cukup banyak membawa kardus dan juga tadi diharapkan adanya pengawasan yang cukup ketat dari pihak dari pemerintah. Sementara itu juga untuk kesadaran dan juga uji kir ini juga harus dilakukan oleh pihak dari pemilik kendaraan. Sementara untuk jasa marga ini juga dihimbau untuk bisa meningkatkan keselamatan fasilitas dari para ataupun dari tol yang dilalui oleh para pengguna untuk bisa meminimalkan kecelakaan